Halo Aganasita sekalian, apa kabarnya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Tidak hanya untuk Agan dan Sista, tetapi juga untuk keluarga kalian. Hari ini ada yang beda nih. Atas permintaan beberapa subscriber yang meminta GD untuk menjelaskan rumah dengan menggunakan suara, hari ini GD mau coba deh. GD mau coba jelasin rumahnya pakai suara lagi. Kalau misalkan masih ada kekurangan, mohon dimaafkan ya Gan. Tadinya GD berpikir kalau GD tidak menggunakan suara, Agan akan bisa fokus untuk melihat desain rumahnya. Tapi ternyata ada beberapa dari kalian yang bilang kalau dijelasin pakai suara, malah akan bisa menikmati videonya. Ngomong-ngomong, kayaknya GD bikin sungai ini terlalu jernih ya. Masih ada nggak ya sungai sejernih ini? Mungkin di pemukiman kalian ada ya? Kasih tahu GD ya. GD pengen banget nih berkunjung ke sungai yang jernih kayak begini. Siapa tahu aja GD bisa mewujudkan rumah impian GD. Ya, salah satu impian GD adalah mempunyai rumah di pinggir sungai di daerah yang terpencil, Gan. Kalau Agan bagaimana? Suka nggak tinggal di daerah yang terpencil seperti ini? Tulis di komentar ya, Gan. Ya, jadi desain rumah ini memiliki desain rumah panggung ya, Gan. Material yang digunakan mayoritas adalah kayu, baik untuk tiang-tiangnya, menutup panel-panel dindingnya, semuanya menggunakan kayu. Hanya beberapa bagian saja yang menggunakan bahan lain, misalkan seperti kusen jendelanya yang menggunakan aluminium. Jadi kesan semi modernnya masih dapat deh kan. Nah kan, ini lihat, selain sungai di belakang rumah, ada juga danau di depan rumah. Benar-benar impian kan, Gan? Sepanjang mata kita memandang, Gan, danau luar biasa kan. Nah, ini adalah desain atapnya menggunakan atap dak tanpa adanya talang di sekeliling rumah. Ya karena kan kiri kanannya juga nggak ada rumah ya kan. Untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah ini, kita menggunakan panel tenaga surya, Gan. Nah, ini adalah tampak belakang rumahnya, Gan. Terdapat bukaan dari semua ruangan yang menghadap ke arah belakang ini. Sayang banget kalau ada sungai di belakang rumah, kita tidak manfaatkan untuk view dari dalam ruangan. Nanti kita akan lihat lebih jelasnya di video bagian interiornya ya, Gan. Oh iya, GD juga sekalian mau jawab nih, kenapa sih desain-desain GD lebih fokus ke interior? Sebenarnya bukan GD fokus ke interior, berjalan bersamaan antara interior dan bangunan rumah itu adalah hal yang terbaik kan. Karena kalau kita menata interiornya dari awal, kita akan tahu di mana meletakkan jendela-jendela, di mana pintu yang terbaik, sehingga pemaksimalan bentuk ruangan akan lebih baik. Dan setahu GD ya kan, channel yang membahas desain rumah sekaligus interiornya secara detail itu sangat jarang. Maka dari itu, GD mengambil porsi ini kan. Kalau untuk bangunan sipilnya udah banyak channel yang keren-keren, ada DS Interior, Kang Opik, dan banyak lagi. Jadi porsi yang masih ada ini GD yang ambil dengan harapan para penonton YouTube termasuk subscriber Gudang Desain bisa memperoleh ilmu yang lengkap. Pertama kali kita akan masuk dalam rumah, kita diterima oleh teras ini kan. Teras ini berukuran 3 kali 3 meter. Semua materialnya menggunakan kayu, baik panel lantainya, dindingnya, maupun furniturnya ya kan. Nah, sekarang baru kita lihat dalamnya kan. Yuk, kita masuk. Desain yang sedang kita lihat ini adalah desain kamar yang pertama ya kan. Ukuran kamarnya 3 kali 3 meter. Kamar ini memiliki bukaan di 3 sisi ruangannya. Dan yang paling istimewa adalah bukaan yang ke arah belakang rumah, karena kita dapat melihat sungai yang ada di belakang rumah langsung dari kamar kita. Itu dia sungainya kan. Dan untuk bukaan jendelanya sendiri kita menggunakan kusen aluminium ya kan. Dan untuk kacanya kita bisa menggunakan kaca 8 mili. Kalau Agan dan Sista ada dana lebih baik kacanya ditempel ya. Tapi kalau misalkan dananya terbatas, kita bisa akali dengan memasang spotlight bening. Jadi apabila kacanya pecah, tidak terlalu membahayakan. Sekarang kita akan lihat kamar yang kedua.
Kamar yang kedua letaknya tepat berseberangan dengan kamar yang pertama ini. Ini adalah desain kamar yang kedua. Memiliki ukuran yang sama dengan kamar yang tadi kan. Bedanya kamar ini hanya mempunyai 2 bukaan. Tapi yang istimewa, salah satu bukaannya langsung menghadap ke danau. Keren banget gak Gan? Oh iya, semua jendela yang ada di rumah ini itu bisa dibuka ya Gan? Sistemnya sliding ke samping. Keren gak? Untuk lantai dan dinding kamar menggunakan panel-panel kayu ya Gan? Yuk sekarang ikut GD. GD mau kasih lihat kamar mandinya nih. Kamar mandinya gak kalah istimewa deh pokoknya. Di antara kamar mandi dan kamar terdapat space kecil. GD manfaatkan dengan menaruh lemari. Lumayan kan bisa buat menyimpan buku-buku ataupun pajangan-pajangan untuk menambah nilai estetika ruangan. Nah ini dia desain kamar mandinya. Berukuran 2,5 x 1,5 meter. Kamar mandinya memiliki bathtub kan sekarang. Mantap. Jadi Agan dan Sista bisa berendam sambil melihat ke arah sungai belakang. Dan kalau sudah selesai dan mau membersihkan diri, Agan bisa menutup kaca jendela ini dengan menggunakan Venetian Blind ini. Jadi Agan tidak akan diintip oleh orang-orang lain. Nah sekarang GD mau tunjukin untuk ruangan keluarganya. Ruangan keluarganya tepat berada di samping kamar mandi ini Gan. Desain ruang keluarga kali ini GD tidak menggunakan sofa ya Gan. GD mau lesehan aja, kayaknya lebih enak dan lebih nyaman. Jadi GD hanya letakkan satu buah meja TV. Ruang keluarga ini juga sama, memiliki view ke belakang ke arah sungai. Jendela ini bisa dibuka ya kan? Bisa dibuka dan digeser ke samping. Tapi GD nggak buka ya. Kita lihat aja dari dalam. Keren kan Gan? Kita bisa melihat aliran sungai dari arah ruang keluarga kita. GD mau ingatkan sekali lagi, ini hanyalah desain awal, desain yang GD asumsikan untuk kalian. Untuk hasil akhirnya terserah kalian bagaimana mau menaruh furniturnya, itu semua terserah kalian. Nah sekarang yuk kita lihat bagian terakhir dari rumah ini, yaitu ruangan dapur dan ruangan makannya. Area dapur dan ruang makannya memiliki ukuran 3 x 3 meter. Ruangan dapur dan ruang makannya ini terbuka ya Gan. Jadi kita harus pintar-pintar dalam memilih bahan yang digunakan. Misalkan jika Agan ingin membuat kitchen set, untuk tulangannya gunakan aluminium, sedangkan untuk bodinya gunakan ACP, yaitu aluminium composite panel. Dia lebih tahan air ya Gan. Nah jadi begitu Gan kira-kira desain rumah impian GD. Yuk sini Gan ikut GD. GD mau duduk dulu di sini mau ngopi. Tuh Gan, bayangin sore hari Agan duduk di sini. Mau ngopi, mau makan sambil ngeliat danau begini. Kurang apa Gan? Ya atau kalau Agan ingin sekedar menikmati udara sore hari sambil melihat ke arah danau, Agan bisa berdiri dari sini. Agan bisa menuju ke sini melalui pintu kamar yang bisa digeser tadi ya Gan. Atau bisa melalui dari dapur tadi, terserah kalian. Buat GD, ini adalah desain rumah impian GD. Memang tidak terlalu besar, tapi untuk GD ini lebih dari cukup. Bagaimana dengan kalian? Ini adalah denah rumahnya ya Gan. Agan bisa screenshot aja nanti. Denah ini juga bisa kok Gan untuk dibangun di daerah perkotaan atau pemukiman. Tinggal kita akalin aja bagian-bagian bukaannya. Oke, jadi inilah video hari ini ya Gan. Terima kasih Agan sudah nonton video ini sampai habis. Dan sekali lagi mohon maaf kalau masih ada kekurangan dalam pengisian suara GD. Like videonya kalau suka dan bantu share ya ke teman-teman kalian kalau berkenan. Terima kasih banyak Gan.